Aku itu pernah ngalamin jadi Hana juga waktu SMP. Kayak suka sama orang, diem aja gitu. Jadi aku recall lagi masa-masa SMP waktu masih kecil-kecil kan, cinta-cinta monyet kan masih malu-malu. Iya, kita ambil lah ya gitu. Tapi SMP doang tuh malu-malunya SMA malu-maluin. Kita kalau lagi break shooting, kita tuh push rank. Kita tuh ya Dan ada bareng papa aku. Oh, Jadi maksudnya papa juga- Hana, juga- iya. kita kalau Om lagi Dennis. break momen Mobile Legends juga dia. Iya. Sampai ada waktu sendiri iya, gitu. sampai aku kan udah lama gak main Ada ML. booster Terus lagi. kata papa aku tuh, kata Om Dennis, ayo aku carry, ayo gak apa-apa. Aku carry gitu. Oke, halo Tribuners, balik lagi di Tribun Corner dan kali ini sama gua Bayu Indra. Kita udah kedatangan cast dari Ratu Dansa, ada Davina Karamo dan Nico Brian. Halo. Tepuk tangan dong biar rame di sini. Biar nggak dingin. Itu betul. Oke, thank you banget nih udah mampir ke Tribun Corner bawa film dari Ratu Dansa. Oke, boleh siapa yang mau ngejelasin apa sih Ratu Dansa itu? Siapa aku? Oke, Film Ratu Dansa tuh ya ceritanya tuh tentang romance fantasy. Romance fantasy. Romance fantasy dan bisa dibilang Ratu Dansa ini adalah film pertama Indonesia yang memadukan cerita time traveler. Oh iya Gitu. iya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin Davina mau nambahkan? Ya jadi kalau dari garis besarnya ya, cerita Ratu Dansa ini menceritakan seorang anak, Hana dan Hira. Hira itu berasal dari tahun 1995. Sedangkan masa lalu Hana, sedangkan Hana itu dari masa sekarang 2022. Dan Hira ini time travel ke tahun 2022. Ya, aku Hana dan yang jadi Hira itu Mas Syarwan ada. Dan di sana ya seperti yang tadi Niko bilang, ini cerita tentang time travel. Kita nggak tahu nih kenapa kok bisa Hira itu datang ke masa sekarang dan mereka itu punya misi masing-masing untuk menyelesaikan itu. Dan ceritanya tentang apa? Silahkan ditonton ya pokoknya gitu. Pokoknya banyak banget deh drama-drama di dalamnya. Terus lucunya itu tuh di film Ratu Dansa ini karena Hiranya itu tahun 95, jadi kan dia berdialog tuh masih gaya-gaya 95, 90-an kayak rebek banget sih lo gitu, kayak gitu-gitu. Ada beberapa kata Masa gaul dulu ya, masa gaul dulu. Bagi doku dong gitu. Doku, Sedangkan Hana tuh kayak apa nih? doku, Gitu. rebek apa sih gitu, lucu banget gitu. Iya. Tapi kalau buat peran Hana seperti apa nih? Kalau karakter Hana sendiri, Hana itu tipikal anak-anak yang bisa dibilang kayak introvert gitu. Dia di sekolah nggak punya teman, dia pendiam dan Hana tuh selalu merasa kesepian. Karena dia nggak punya sosok ibu, dia cuma punya sosok bapak dan bapaknya itu yang sibuk kerja. Jadi Hana tuh ngerasa ya kesepian banget lah. That's why pas Hira datanglah teman dia gitu. Dan dia merasa ya diisilah kehidupannya sama ke absurdan Hira ini gitu. Kalau karakter Hana sih kurang lebih seperti itu. Kalau Niko sebagai siapa di sini? Di sini aku sebagai Dito. Dito ini ceritanya tuh sahabatnya Hira. Oh, di masa lalu. Di tahun 95 Di tahun jadi 95 dia. juga. Aku tuh berada di tahun 95 dan karena di tahun 95 itu kan beda banget ya sama 2022. Banyak banget perbedaannya. Berarti juga ada dialog-dialog zaman dulu dong lu? Gak terlalu ditebalkan seperti Hira gitu. Tapi aku kurang lebih tuh sama kayak Hana juga, introvert juga. Cuman yang kayak ya tipe kala anak sekolah yang benar-benar fokus sama belajar, terus fokus dengan masa depan, rajin, maksudnya nggak suka yang aneh-aneh, nggak suka yang bolos. Kalau Hira gitu soalnya. Iya, kalau Hira Kan tuh ada di trailernya. Kalau perempuannya iya. Iya, di trailernya yang dia manjat gerbang atau tembok untuk cabut. Itu tuh Hira se-absurd itu. Jadi emang Hira sama Ana tuh seterbalik itu, sekontras itu karakternya. Karena mungkin memang pada tahun 95 mungkin ya bandelnya tuh bandel beneran ya gitu. Badung gitu loh. Betul, badung. Badung banget. Iya, bener-bener. Tapi udah boleh di sharing belum? Hira itu siapa sih sebenarnya dan kenapa dia datang ke masa sekarang? Ya, pokoknya Hira itu siapa? Kita tonton aja Ratu Dansa. Pokoknya. Tapi Hira itu punya misi juga di tahun 2022. Misinya apa?
kita nonton nanti. Betul. Nanti kalau di diceritakan spoiler nggak seru. semua. Gak berhasil guys ternyata mereka ngunci guys. Betul sekali. Tapi untuk seorang Davina karena memerankan sosok introvert seperti Hana itu susah nggak? Atau sebenarnya kamu emang introvert? Aslinya kehidupan? Ya aslinya sih nggak introvert banget kali ya. Masih bersosialisasi. Emang setutup apa sih si Hana itu? Hana setutup apa? Dia tuh punya crush namanya Bram, diperanin sama Debo Andreas. Dia tuh bayangin kalau zaman sekarang kan sebenarnya nggak cuma cowok aja yang bisa nyatain, tapi cewek juga kan. Oke, boleh. Iya, tapi zaman sekarang loh, hello. Zaman sekarang hello. Iya, tapi bener. Hana itu masih yang takut, bisa kayak ketemu dia langsung kayak kayak gitu-gitu. Iya. Pokoknya masih ada salting-saltingnya. nggak berani natap mata cowok. Pokoknya Hana tuh yang segitunya. Terus suka sama Bram pun sebenarnya udah dari lama, tapi dia cuma pendem gitu. Dan jadi emang Hana itu se-introvert itu. Kalau aku sendiri susah atau enggak meraninnya, sebenarnya dibilang susah banget juga enggak sih, tapi emang agak gimana ya? Awal-awal take nih waktu day pertama tuh syuting, itu kan scene langsung sama Bram aku. Dan itu tuh aku masih, karena Bram teman aku, misalnya Debo teman aku, jadi kita udah biasa ngobrol kayak gini gitu. Sampai Mas Nuno kayak, ayo Hana in karakter. Hana itu gak boleh natap mata Bram. Itu masih harus kayak gitu, karena udah biasa kalau ngobrol kan kita kayak gini. Sedangkan Hana tuh yang kayak, grogi-grogi. ya kayak gitu. Suka agak struggle sedikit di situ sih, karena suka lupa gitu. Karena biasa ngomong sama orang, kita ngeliat mata gitu. Dan tapi aku itu pernah ngalamin jadi Hana juga waktu SMP. Kayak suka sama orang, diem aja gitu. Oh itu yang dibalikin pengalaman. Iya, jadi aku recall lagi masa-masa SMP waktu masih kecil-kecil kan, cinta-cinta monyet kan masih pengalaman malu-malu. tipis-tipis, Kita ambil lah ya gitu. Tapi SMP doang tuh malu-malunya SMA. SMA malu-maluin. Enggak sih, kalau SMA masih bertahan. Langsung nih, gue suka malu nih. Iya, kalau SMP mungkin karena masih yang pik-pik, masih malu-malu gitu. Kalau SMA lebih kayak, mungkin kalau SMA kita friendzone kali ya. Ya pokoknya malah jadi yang gitulah. SMA udah nggak begitu, karena dulu itu sebenarnya aku tuh introvert anaknya. Semenjak entertain, biasa ngobrol sama orang, mau nggak mau kan, terbiasa bersosialisasi. Jadinya makin SMA kayak sekarang kuliah, udah yang ya udah ngobrol aja gitu, udah berani, nggak se-introvert dulu gitu. Kalau buat Niko, karakternya apakah sama kayak lu juga dulu mungkin sekolahnya sekalem itu, serajin itu. Ini fun fact sih. Sebenarnya aku dengan Prandito ini cukup berbeda. Beda banget ya. Antara hitam dan putih. Oke, berarti bisa dibayangin dulu. Bisa dibayangin gimana. ya. Absurd apa ya? Ya, absurd banget. Pokoknya ya begitulah. Iya. Kalau Dito itu kan emang fokus banget ya. Maksudnya bener-bener sama dunia akademis tuh dia tuh bener-bener sangat peduli gitu kan. Sedangkan beda banget nih dengan sisi gue sebagai Nico Brian gitu kan, yang harus memenangkan Dito. Tapi ya ada juga sih challenge tipis-tipis gimana sih gue harus membuat bener-bener Dito nih hidup di dalam gue juga gitu loh. Jadi gue nggak bener-bener memasuki Dito ke dalam diri gue harus memunculkan sedikit sisi gue juga gitu. Emang kalau misalkan sebeda apa sih lu dengan si Dito ini? Maksudnya selain di sekolah ya, tapi di kayak personality-nya. Perbedaannya gitu. Perbedaannya ya Dito ini cukup introvert sih. Cukup introvert. Kalau lu enggak ya? Kalau enggak banget sih. Gue tuh aku extrovert banget ya. Kamu langsung kebotong, enggak banget sih. Enggak banget. Iya makanya aku tuh bener-bener extrovert banget. Extrovert ya. Ya gitu sih. Apa pemalu juga seorang Dito kalau di sekolahan gitu? Kalau Dito di peran itu memang sebenarnya tuh kan dia itu kan suka sama Hira. Tapi ya pada zaman dulu itu kan kalau orang suka kan beda kan dengan Nyatain sekarang ya. gitu. Kalau sekarang kan kita bisa dengan gampang bilang gue suka sama lo gitu. Bisa kan. lewat chat. Jalan yuk bisa atau apa gitu kan. Kalau dulu kan benar Instagram. cuman sentuhan-sentuhan tipis dari cara kita nge-treat orang yang kita suka. Misalkan let's say kita memberikan apa gitu loh, berikan sesuatu atau berikan kayak kode-kode hal gitu-gitulah pokoknya. Tapi syuting kapan ini? Ini syuting kita di awal Agustus. Sekitar tanggal 8 kalau nggak salah. Berapa hari syutingnya?
kurang lebih 14 hari ya. Ya sekitar 2 minggu. 2 minggu kurang lebih. Lokasinya di mana aja? Lokasinya kita ada 1 hari lokasi di Bandung. Itu tuh untuk set tahun 95 ada dia, Ya. ada Marsha, Hira, sama ada satu lagi Sandi. Dia jadi Akbar. 3 orang itu. Kalau aku, Debo, dan lain-lain udah di Jakarta. Jadi 1 hari mereka di sana, sisanya itu ada lokasi di Bekasi, Cibubur, pokoknya Jakarta sih, Jakarta juga Jabodetabek. sih. Cuma aku kebetulan karena memenangkan di tahun 95 jadi kita beberapa tuh bukan beberapa sih emang kebanyakan ngambil di Set kota Bandung. Jadi Bandung. aku cuma di Bandung aja. Gitu. Kalau Davina berarti banyak chemistry sama Debo atau sama Marsha? Oh, dominan ke Marsha, Marsha tapi ya? ke Debo juga. Gimana kalau sama Marsha biasanya kan kalau nge-build kan paling sama lawan kan. Ini kan sama sesama perempuan nih. Nge-buildnya gimana nih? Buat dapet tektok-tektokannya. Sebenarnya dari sebelum project ini aku tuh udah temenan sama Marsha. Tapi Udah kayak bestie banget nih. Cie, bestie banget sih, enggak cuman kayak pernah main badminton bareng, ketemu beberapa kali iya, yang kayak iya. gitu. Cuman akhirnya dipertemukan di project. Ini project pertama kita bareng dan pas reading juga Marsha gitu-gitu udah yang gitu. Terus kalau untuk bangun chemistry sama dia, jujur aku enak banget sih bangun chemistry sama Marsha karena Marsha ini open banget dan kita tuh sebelum tag biasa selalu diskusi kan. Ya. Kayak sebelum tag di Kita sini selalu- kita mau digimanain. Kita selalu riset bareng-bareng Iya, juga. enaknya kita bawa nih, gimana. Apalagi ditambah karakter Hira dan Hana tuh yang berbanding terbalik. Jadi kita bisa main di situ misalnya kayak, oh ntar di sini lo lebih gini-gini aja. Gonya kayak, ih kok kayak kita iya. dialogin bareng-bareng gitu. Dan apa ya, asik banget sih bisa kerja sama Marsha karena emang dengan dia yang open, dia bisa bekerja sama. Ditambah sebelum syuting kan kita ada reading, ada apa. Jadi ditambah itu jadi makin enak lah pokoknya. Oke. Ini ngambil genrenya romantic fantasy. Yes. Ini kan termasuk jarang ya bawa fantasy. Betul. Buat kalian hal baru apa nih selama proses syuting atau mungkin proses reading namanya? Gue baru banget ngerasain di film ini nih. Mungkin dari Davina dulu deh. Kalau aku pertama ini juga film pertama aku yang ada fantasinya, fantasinya yang time travel gini. Ini film pertama aku yang sebeda ini gitu dan di project-project sebelumnya juga aku belum pernah syuting yang ada karena judulnya Ratu Dansa pasti ada dansa-dansa dong. iya, benar. Jadi itu tuh ada workshop dansa dulu. Itu seru banget dan ini pertama kalinya aku dapat project seperti ini. Biasanya kan aku ya kayak drama remaja, SMA atau horor yang emang ya udah gitu. Kalau ini kan kita ada workshop dansanya dulu, ada pokoknya seru banget deh. Oke. Gitu. Kalau buat Nico? Kalau buat gue pastinya sih karena baru pertama kalinya mendapatkan peran sebagai introvert. Maksudnya punya sisi introvert dan juga kayak jarang sekali maksudnya bisa memainkan peran seperti ini. Dan juga bener sih kata Davina tadi, kita ada unsur dance, dansa pada tahun 90-an itu tuh. Oh, udah dari 90. Dansanya Iya, gerakan dan- 90 iya, bener. 90-an. Dan itu cukup unik ya buat gue kayak Iya. apalagi buat gue itu pertama kali juga kayak seru banget nih kita bisa belajar hal baru dansa pada tahun 90-an gimana sih gitu. Dan juga gue suka banget sama atribut wardrobe kita. Iya. Iya. Gitu. Apalagi lo kan, kamu kan bener-bener yang 90-an kan. Bener. Jadi kayak Baju jadul-jadul. Seragam Iya. SMA 90-an. padahal kan gue kan lahir tahun 96, nggak ngerasain juga gitu kan. Tapi gue bisa, waktu gue pakai baju-bajunya tuh kayak gue ngerasa, wah ini tuh 90-an seperti ini ya gitu. Mau bapak gue begini nih. Bahkan kita cara jalan, kita cara bergaya kan beda dengan sekarang. Iya. Gitu. Cara-cara emang beda ya tahun sekarang. Maksudnya kalau cara jalan yang misalnya kita kayak pengen ngedance, kita pengen ya bergaya-gaya mempesona gimana sih gitu kan beda dengan pose-pose, sekarang. Gitu. gaya-gaya. Gitu. Nah, kalau ngomongin soal dansa nih, emang dance yang dipakai itu apa sih, kayak apa yang dance yang kayak romantis yang ding 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 atau seperti apa? Ya, itu ada itu, unsur dikit ya, tapi kayaknya Kita kalau nggak mau spoiler ya. agak bahaya ya. Intinya kalau kalian bisa lihat, ada sih cuplikan dikit di trailernya. Iya, Karena ada, emang ada, dikit iya. Tapi banget. dikit banget. Iya. Cuman klip doang. Ini Iya. dance apa nih? Dan dari outfitnya kan udah kelihatan itu gaya-gaya 90-an kan. Apakah Dengan boy band mereka? Iya kan kita nggak tahu ya, pokoknya nonton aja. Itu dansanya asik sih. Berapa lama buat workshop dance-nya? Kalau workshop kita sih cuma 2 hari ya, di 2 hari, 2-3 Ya, hari 2 atau terakhir 3 hari 2-3 sih. hari terakhir Itu reading. semuanya tuh terlibat semua pemain. Ya, terlibat All semua cast, pemain. ya. Terlibat semua. Karena kan emang
pada akhirnya kan memang ada pesta prom, Iya, jadi pesta harus prom, melibatkan betul. beberapa cast juga. Jadi kenapa dikasih judul Ratu Dansa? Apakah nanti di momen dansa itu jadi momen klimaksnya atau gimana? Nah, Kita nggak ada yang tahu ya. Kita tonton saja sekarang. balik lagi nonton. Oke, pinter jaga. Tapi fantasi romantis. Jadi seberapa fantasi sih film ini tuh? Kalau misalkan bisa dijelasin, apakah cuma karena flashbacknya aja atau ada unsur kalau lihat trailer kan ada bintang jatuh gitu tuh. Seperti apa? Kalau menurut aku ya, sefantasi apa ya? Pertama karena time travel itu udah pasti fantasy kan. Dan dia itu time travel itu karena melihat bintang jatuh gitu. Jadi Wish ya. iya. Aduh, nggak takut. Agak langsung kayak spoilernya. Dia pelan-pelan banget. Hati-hati sekali. Itu betul. Jadi ya itu melihat bintang jatuh terus time travel. Gitu sih fantasinya di situ. Sebenarnya basically kan fantasi itu kan seperti kayak mimpi ya. Kita pengen punya keinginan sesuatu nih, misal aduh gue pengen banget nih punya mobil sport atau kayak pengen punya sepatu yang gue inginkan. Terus tiba-tiba kita kayak ya udah gitu. Terus nggak ada yang tahu tiba-tiba besok tiba-tiba ada aja gitu hal itu yang kita inginkan. Nah itu kan bentuk dari fantasi kita sebenarnya kan. Kurang lebih seperti itu. Makanya nonton ya. emang kalian dulu masih kecil, masa kecil pernah punya fantasi apa sih? Atau punya keinginan kalau ngeliat bintang jatuh, aku pengen ini, aku pengen itu. Coba Niko dulu deh, Niko. Niko dong. Kalau dari gue ya, dulu sih sempat juga sih punya kayak impian ya dulu tuh kepengen waktu zaman kecil nih pengen nih gue jadi artis banget dan ya puji Tuhan sekarang bersyukur bisa juga terjun di dunia ini juga. Itu kan bentuk dari keinginan kan. Kenapa tuh dulu kecil pengen jadi artis? Karena kalau ini kalau mau jawaban yang paling jujur itu gue bisa bilang karena gue suka banget menghibur orang sih. Pada ini ya maksudnya poin utama gue gitu kenapa gue suka banget sama entertain. Ya karena suka aja. Gitu. Apa emang dari kecil kamu lu tuh termasuk badut di lingkungan lu? Waduh. Yang suka menghibur orang gitu. Gak juga sih. Kalau dari gue itu suka bikin orang seneng aja gitu ya. Suka bikin orang seneng aja karena ya gue kan lumayan bisa dibilang zaman gue waktu sekolah dari kecil gue tuh bisa dibilang masuk ke karakter anak yang sering dibully juga sebenarnya. Really? Yes, gitu. Oke. Sering banget dibully jadi kayak dan perasaan itu tuh nggak enak banget gitu loh. Di pojokan, nggak pede. Tapi ketika gue bisa membuat orang lain tertawa tuh gue ngerasa kayak ada kesenangan pribadi gue lah gitu, kayak bisa membuat orang lain tuh happy gitu. Dan gitu sekarang terlalu ada di posisi sekarang ini apa nih yang akhirnya lu rasain? Akhirnya keinginan gue, impian gue nih. Ya senang banget pastinya kan. Syukur Dan mungkin bisa ada beberapa pesan yang gak bisa gue sampaikan. Mungkin dari beberapa film yang gue mainkan bisa relate ke teman-teman semua kan bisa gitu. Tapi lu emang dari awal karena lu mau ngejar impian lu sebagai artis, kira lu mengarah ke entertain atau sebenarnya ngalir gitu aja tiba-tiba ternyata di jalan yang gue mau nih. Kan dulu awalnya sempat nyoba juga sih karena memang dulu kalau zaman dulu kan mungkin lebih lihat fisik ya. Fisik karena kan dulu aku waktu zaman sekolah tuh aku gendut banget, aku tuh gemuk. Masa sih? Banget parah. Aku bisa ya beda lah dari sekarang beda banget gitu kan. Terus udah gitu masih sekolah belum bisa ngapain, jadi cuma main gitu kan, belum apa sih acting, apa sih dunia persyutingan ini gitu loh, masih belum ngerti gitu sih. Mulainya berarti kalau lu? Mulainya pertama kali aku ke industri film itu tahun 2015, itu baru lulus sekolah. Dan mungkin bisa dibilang mendapatkan kesempatan juga ya. Kadang kan kalau kita juga berusaha tapi belum ada kesempatannya kan ya belum beruntung gitu loh. Iya. Ada kesempatan dan ada momennya ya dapatnya. Tapi yang paling penting usaha aja dulu. Itu dia yang utama. Iya kalau nggak usaha sama aja bohong kan. Coba aja dulu. Kalau Davina apa nih impian masa kecilnya yang mungkin sudah terkabul? Apakah juga menjadi artis? Apa ya? Aku tuh jujur dari kecil tuh nggak neko-neko sih, nggak mau yang kayak aku pengen ini, nggak yang gitu-gitu. Maksudnya ya udah jalanin aja. Tapi hal yang dulu aku pengen banget, aku dulu tuh pengen punya adik.
Pengen punya adik perempuan. Oh. Karena kakak aku tuh kembar 2 cowok kan. Aku pengen punya temen cewek aja. Pokoknya sampai kayak Ngerasa paling kecil ya. iya ngerasa kayak gue gak ada temen, apalagi kakak aku 2 cowok kembar. Jadi kayak gue gak ada temen cewek sih gitu. Sampai kayak tiap saat tuh doanya minta punya adik cewek pokoknya. Di setiap doa aku minta apa punya adik, punya adik. Akhirnya 7 tahun kemudian mamaku dikaruniai anak cewek kembar 2. Jadi seneng itu sih. Dia fit anak kembar ya dia? Iya, aku kan juga harusnya kembar 3 Kak. Oh gitu. Jadi keluarga aku kembar semua. Wih, keren banget sih. Itu sih menurut aku keajaiban dan dapat kembar pula. Aku sih mintanya 1 ya ke Tuhan. Tapi ya alhamdulillah dapat 2 ya kan. Terus Gitu sih. gimana setelah punya adik? Ya seneng banget pastinya, bersyukur. Pokoknya sayang banget lah sama adik. Tadi kesenangan yang lagi nonton. Hai Nona Ea, I love you. Kalau buat seorang Davina, kenapa sesimpel pengen punya adik perempuan dan pengen punya teman perempuan tuh apa yang dirasakan saat itu? Ya mungkin karena aku waktu itu tuh umur masih sekitar 12 tahun, masih kecil. Pasti pengen punya temen dong ya kan. Pengen ya di rumah ngeliat kakak main Tamiya bareng, main PS bareng. Kok aku nggak ada sih gitu. Sampai aku disuruh, ayo main PS. Nggak mau, orang gue anak cewek kan. aku di rumah cuma main Play-Doh, main Barbie sendiri gitu kan. Atau sama mbak. Kayak pengen apa yang punya adik, minta ke mama aku pengen punya adik dulu gitu. Tapi kan lo nggak ngerti kan, pengen minta aja gitu. Mama iya. Akhirnya ya udah punya adik. Itu pas kamu umur berapa punya adik? Pas aku kelas 4 SD itu kurang lebih berarti berapa ya? 10 tahun ya? 11 tahun. Iya. Iya 10-11 tahun lah akhirnya. Mama pun juga surprisein aku kayak, Vina mama kok mual-mual nih. Aku kayak, udah geer-geer tuh. Akhirnya nemenin. Yang seneng malah adik bukan bapaknya. Waduh. Akhirnya cek USG, terus aku disuruh di luar ruangan. Aku di luar ruangan udah kayak, gitu. Terus akhirnya mama kayak Happy ya. ngasih tahu fotonya, nih adik kamu kembar 2 nih. Udah seneng banget gitu. Terus akhirnya berapa bulan cewek, makin seneng. Sampai total kamu berlima nih. kakak kembar 2 cowok, adik kembar 2 cewek, aku sendiri kan. Dan ya sampai aku pernah waktu SD tuh bolos sehari karena karena nemenin mama baru lahir. Jadi aku di rumah sakit terus kayak Vina ayo balik dari Sabtu Minggu Senin. Nggak mau aku bilang kayak gitu, nggak mau, aku mau nungguin adik sampai ke rumah gitu. Seseneng itu sih gitu. Tapi waktu kecil juga nggak neko-neko. Aku pun anaknya kayak sama mama pun kalau kakak kayak mau beli mainan apa, mau mainan mobil-mobilan lah, apalah. Kalau aku tuh bener-bener dulu pengennya Play-Doh aja. Emang kata mama tuh aku dari kecil nggak minta aneh-aneh. Kalau udah satu-satu gitu berarti setia gitu. Masuk. Promosi diri. Halus bro. Halus kan? Padahal baru mau ditanya neko-nekonya adik itu bisa terjadi promosi diri sendiri. Setia kok guys gitu. Iya. Ya gitulah pokoknya. Berarti sekarang kalau ke adik sengejaga itu kan? Iya, sesayang itulah pokoknya. Makanya protektif ya. Iya protektif, tapi enggak tetap jagain aja. Kalau ada mau pacaran, aku sih nggak apa-apa. Cuma kayak tetap harus saya jagain gitu. Kamu pun sih nggak apa-apa. Emang Tetap berapa jagain. usia adik-adiknya sekarang? Sekarang 13. 13. Satu SMP dia. Udah bisa diajak apa sih hal-hal perempuan yang bisa Oh dilakukan bisa bareng? banget kayak tiktokan bareng, apa bareng, nonton film bareng, pergi bareng. Shopping. Iya Jalan gitu. bisa diajak. Bisa dong, udah bisa banget. Non Perempuan temenin dulu. aku yuk Non, temenin aku yuk. Namanya Nona Sera, aku Nona Ea. Ayo temenin. Udah rame Ayo. ya? Oke, dalam sumber 3-3 sih. Iya, bahkan Seru berlima banget. juga kan sama kakak aku yang cowok gitu. Udah asik lah pakai bersyukur lah intinya aku. Gak minta aneh-aneh sih sekalian minta langsung Sekalian adik ya. minta, iya. Iya, kembar. Iya. Kata Maya, gimana ya harus dapet cewek lagi. Gue harus gimana? Untung dapet kan Iya. kembar lagi. Tapi ya dream come true ya. Iya betul. Ya intinya kita di sini mau apapun keadaan kita harus tetap bersyukur sama apa yang kita punya. Tapi kalau misalkan di film ini juga termasuk ada unsur-unsur kayak gitu masih wish-wishnya yang akhirnya tercapai selain yang karakter Mars yang udah dibocorin di trailer ya. Gimana? Kalau di filmnya juga ada unsur-unsur kayak mungkin dari Hana punya wish yang akhirnya tercapai iya, seperti iya. itu atau hanya di si Hiraja. Hana pun punya wish juga di sini dan dia di situ gimana ya aku takut Dia nahan banget. Pikir dulu. Iya, oke lah. Jadi Hana itu punya wish dan di situ ya memang awalnya itu Hana
memang agak bisa dibilang mungkin kurang bersyukur, kurang mengerti keadaan. Tapi di ujung cerita dia bersyukur sama hasilnya. Jadi kita nggak tahu ya apakah itu berhasil atau tidak. Intinya Hana itu di sana merasa bersyukur dan jadi grateful sama apa yang telah dia punya, dan dia udah mulai wise gitu di situ. Apa sih maksudnya kalau dari kalian berdua pembelajaran yang akhirnya kalian dapat dari karakter yang kalian peranin di film ini? Dari seorang Dito apa deh? Gue dapat oke, bagus nih Dito nih buat gue terapin di diri gue gitu. Iya, yang pertama kalau untuk Dito kan dia fokus banget sama hal masa depan ya. Menata sekali lah, tersistem. Nah, itu bisa gue contoh diaplikasikan ke kehidupan nyata ya. Emang Anda nggak kayak seabsurd itu ya Nico Brian ya guys. Bukan agak yang kayak let it flow. Gitu. Jalanin aja dulu Iya, ya. Iya. Akhir tahun. Jalan di tahun baru. 2023 gitu. Iya, ada cepet sekali. Oke, jadi lu pengen ngikutin itu yang lebih tertata. Iya, lebih tertata dan lebih berani sih. Sebenarnya Dito ini juga berani, cuman lebih kurang jelas aja maunya apa. Berani itu contoh maksudnya berani kayak karena kan dia suka banget sama Hira. Tapi dia menunjukkan sebenarnya suka dengan Hira, tapi nggak jelas aja. Dari gerak-geriknya suka banget kayak tiba-tiba tuh melindungi dia dari hal-hal yang misalkan akan menyakiti dia gitu. Tapi kan nggak jelas sebenarnya antara lu suka sama gue atau enggak sih kan gitu. Gitu. Emang seorang Niko nggak berani mengutarakan perasaan? Kalau sekarang sih berani. Waduh. Sekarang sih berani gitu. Oke. Kalau Davina apa nih dari seorang Hana? Hal positif yang bisa aku ambil dari Hana ya. Hana itu ya yang tadi aku bilang kan dia anaknya insecure. Terlalu fokus sama keburukannya. Tapi makin berjalannya waktu yang bisa aku ambil dari Hana itu kita tuh harus berani keluar dari zona nyaman kita. Gitu. Jadi harus memberanikan diri, harus push yourself dan juga lebih bersyukur sama apa yang kita punya. Memanfaatkan waktu sebaik-baik mungkin. Gitu. Davina belum pernah mencoba keluar dari zona nyaman kan? Ya itu karena mungkin anaknya aku tuh tadi itu aku anaknya ya nggak neko-neko, nggak mau adventure lah, anaknya ya lurus-lurus aja deh gitu. Tapi sekarang ya mungkin harus mencoba sekali ya. Dengan ya sebenarnya relate juga sih dengan dulu yang aku introvert ke entertain itu termasuk adrenalin juga. Aku tuh tadinya awal entertain nggak bisa kayaknya dulu kita syuting aja kita nggak ngobrol kan? Iya, karena aku lumayan kenal dengan Davina pada zaman kita 2017. Jadi ngeliat Davina sekarang tuh kayak beda pasti. Wow, cukup banyak perubahan ya. Iya. Wih, aktif banget sekarang ini. Wih, Davina lebih dewasa sekarang ya. Dulu kayak masih kecil dulu ya. Masih Masa kecil mulu ya. Ya gitu sih. Jadi emang apa aja yang akhirnya Davina rasain ketika masuk entertain yang tadi dari introvert ke extrovert, banyak perubahannya? Awal-awal ya agak kaget, dulu tuh sebenarnya aku tuh agak pressure loh kalau tiap syuting karena kayak aduh harus ketemu orang gitu loh. Bener-bener pernah kan pasti? Iya. Itu berapa lama tuh? Wah itu sekitar mungkin 3 tahun lalu kali ya. Baru sebenarnya. Masih sekitar masih kayak pas aku syuting syuting film beberapa tahun lalu itu drama remaja itu banyak banget teman-teman. Padahal harusnya enak dong seumuran. Tapi malah jadi pressure. Aku kayak dulu tuh sampai kayak aku tuh pengennya syutingnya sama yang papa-papa aja, om-om, tante-tante atau enggak anak kecil sekalian. Jadi yang emang ngerti gak sih kayak enggak bersosialisasinya ya udah sebatas. Biasanya kan mungkin dengan anak-anak seumuran kan bisa aja kan saling gengsi-gengsi. Masih malu-malu gitu loh. Ya, takut kelihatan jeleknya. Iya, pokoknya ya gitu kan. Dulu tuh sampai mikir itu kayak pas aku syuting film kok jadi pokoknya syuting itu tuh ada bapak ibu anakku adik-adik gitu dan aku mikir enak ya kalau syuting gini terus. Akhirnya setelah itu dapat project film remaja itu tuh dari reading pun kayak dia gitu dulu tuh kayak gitu. Cuman sekarang kayak nggak bisa, aku harus push myself untuk berani gitu karena ya kita di dunia entertain emang harus bersosialisasi gitu. Gak hanya dunia entertain sih sebenarnya, kita juga di lingkungan sekolah, lingkungan kuliah, kerja. Komunikasi kan tetap harus kan sama siapapun, harus bisa bersosialisasi. Gue juga sempat ngerasain gak kayak gitu awal? Sempat ngerasain juga, makanya kalau aku tuh
aku selalu menerapkan pada diriku sendiri adalah mencoba untuk terbuka terlebih dahulu pada diri sendiri. Baru setelah itu memberanikan diri untuk mengenal orang lain, untuk lebih berani untuk ngajak ngobrol. Kayak aku tuh juga dulu awalnya memang kayak insecure juga, kayak aduh harus ketemu si A, si B, si C gitu kan. Mesti gimana nih sikap gua, duduknya gimana nih ya kan. Gimana ya? Cara ngobrol gimana gitu. Ya? Tapi kalau sekarang lebih Basa-basi apa? Problematika remaja banget ya. Benar, apalagi kalau ketemu teman seumuran kan yang kalau kayak, wih sekarang dia udah makin keren nih atau apa kan bisa. Apalagi kalau kenal ya, apalagi kalau kenal bro atau apa gitu kan. Aduh, Tapi kalau sekarang sih aku udah kayak lebih jadi diri sendiri aja. Tuh. Apa sih yang mendewasakan kalian selama di dunia entertain ini? Mendewasakan. Apakah mungkin ketemu orang-orang yang lebih dewasa kah? Atau mungkin kan dapat itu sendiri dari karakter-karakter yang sama yang kalian peranin? Oh, itu sih ya udah pasti mungkin karena lingkungannya di dunia entertain kita gak hanya sama yang seumuran, sama yang lebih dewasa, dan kita juga pasti ngobrol sama kayak Papa Dennis, Papa aku, Papa Hana. Itu kan juga kita sering banget ngobrol, kita tukar pikiran. Begitu juga project-project sebelumnya pasti kan ada kita ngobrol-ngobrol, itu jadi banyak masukannya aja sih, banyak pelajaran tiap project. Pasti aku sih sukanya juga ngobrol kalau sama kayak om-om, tante-tante, kayak cerita-cerita, oh gini. Banyak belajar juga sih di lokasi. Gitu. Banyak belajar. Dan kalau untuk di film Ratu Dansa ini berarti lingkungannya gimana selama proses syutingnya? Seseru kalian yang remaja-remaja aja kah atau yang tua-tuanya tuh? Seru Oh, banget. semuanya kita. Semuanya. Sampai kita kalau lagi break syuting, kita tuh push rank. Kita tuh ya Dan ada bareng papa aku. Oh, Jadi maksudnya Papa juga- Hana, juga- iya. kita kalau Om lagi Dennis. break momen Mobile syuting, Legend juga nih. Iya. Sampai ada waktu sendiri iya, gitu. sampai aku kan udah lama gak main Ada ML. booster Terus lagi. kata papa aku tuh, kata Om Dennis, ayo aku carry, ayo gak apa-apa. Aku carry gitu. Si paling jago tuh. Dia jago banget. Paling Paling jago. jago. Pokoknya yang kayak gitu. Jadi pas main bareng Marsha, Deboy, pokoknya bareng-bareng gitu semua. Gitu sih asik banget, pokoknya seru. Nah kadang kalau ngeliat mereka lagi main tuh kayak, aduh si paling ML nih. Gitu. Oh, lu gak Si main? paling jago. Enggak, karena gue mainnya game lain. Oh, iya. Tapi kadang gue menghabiskan waktu ya dengan Sandi yang menjadi Akbar. Oh. Kita kayak ngobrol-ngobrol. Gak hanya banyak push lah rank gitu. sih, kita juga kalau break nyanyi-nyanyi. Juga. Kayak play lagu, karaoke bareng, nyanyi-nyanyi gitu sih. Pokoknya asik banget lah sama. Joget-joget juga kan? Ngedes-ngedes juga kah? Iya, nyanyi-nyanyi Ya, juga. kalau dance kan Ada ya sih udah gitu tipis-tipis kan. ya. Tapi beruntungnya gitu dengan beberapa case yang sangat menyenangkan dan terbuka. Jadi kita tuh ngerasa semua deket. Iya, betul. Jadi ketika kita proses syuting pun kita juga udah nggak ada rasa Gak ada tembok lah. nggak ada udah tema, yang- nggak ada boundaries gitu. Gitu sih. Betul. Syuting-syuting sehat lah ya. Kita Iya, mau betul. Tapi kan karena di sini ada dance juga yang masih belum mau dibocorin nih dance-nya. Iya. Nih. Sempat jadi, maksudnya kayak tadi ke bawah juga nggak sih kalau lagi break jadi mungkin nari bareng atau mungkin sampai sekarang masih bisa juga ngedance. Kalau gue ke bawah. Wih, Gue ke bawah kadang kalau misalnya lagi break, apalagi kan kita punya original soundtracknya kan dari Groovebox Story. Iya, Groovebox Story. Jadi kalau lagi break tuh suka kayak ada dengerin lagu-lagu dia, mungkin buat nyicil juga gerakan-gerakan biar lebih optimal lagi ketika melakukan adegan. Jadi kadang mesti ada gerakan-gerakan yang kayak Nempel. mujem-mujem Oh, nempel. gitu loh. Itu Iya. sih kalau Sama gue. sih. Sama ya. Kalau di tipis-tipis kayak gitu pasti masih nempel. sampai sekarang masih nempel nggak? Kalau sekarang ya lupa-lupa ingat sih. Tapi ada pas dansanya ya lumayan. Oke. Jadi ini akan tayang di mana filmnya? Film Ratu Dansa ini bakal tayang di bioskop online. Sudah tayang Sudah di tayang. bioskop online. Mulai dari 16 Desember. Udah bisa dipesan tiketnya cuman 25.000. Kalian bisa nonton 48 jam. Oke. Jadi udah dari kemarin ya tanggal Iya, 16. 16. Yes. Maksudnya Hari Jumat ya? hari Jumat. Iya. Dengan Rp25.000. Iya, kalian bisa 25.000 nonton rupiah. 48 jam. Oke. Oke nih terakhir nih buat Niko dan buat Davina 07. Boleh apa sih yang bikin teman-teman harus banget nih nonton film Ratu Dansa di bioskop online? Mau dari Davina dulu deh. Oke. Buat kalian yang mau flashback lagi masa-masa 90-an pas SMA tuh gimana, atau kalian pengen tahu dulu mau papa kalian gimana, kalian bisa banget nonton Ratu Dansa karena di situ kalian buat yang tahun 2000-an ya kayak aku. Aku jadi baru tahu. Oh, jadi 90-an tuh kayak gini. Itu asik banget, kalian bisa nonton film Ratu Dansa. Dan juga buat kalian yang anak 2000-an yang masih insecure, masih ngerasa dirinya kurang. Secure tuh Mbak sekarang Iya, banget insecure kan. Biasanya kan kalau kayak di Instagram atau di TikTok komen-komen, aduh
nyesel nih makan ini, aduh jadi insecure Oh, nih iya. ngeliatnya Oh, gitu jadi- kan. Nyesel makan bakmi gitu. Insecure. Aduh, dia cakep banget ya. Gitu. Itu sering banget. Parah banget deh. Berarti- Cantiknya bikin insecure deh. Iya gitu. Dan itu Apalagi kalau bahas komen ya, kamu cantik enggak, kamu lebih aduh, emang cewek ya. Dia dua mas kamu gitu pas itu. masih tetap. Oke. Dan itu buat yang merasa seperti itu, kalian bisa nonton film Ratu Dansa ini. Semoga dengan nonton film ini kalian bisa jadi lebih bersyukur dengan diri kalian dan bisa keluar dari zona nyaman kalian. Betul. Dan Niko? Kalau Lami sama kayak Davina melanjut dengan hal bersyukur. Jadi film Ratu Dansa ini mesti banget kalian nonton. Kenapa? Karena cerita ini akan menceritakan tentang bagaimana kalian belajar menyadari bahwa tidak semua keinginan itu akan sesuai dengan harapan kita pastinya. Yes. Dan hidup ini penuh dengan misteri yang harus kalian, pada intinya adalah ya bersyukur apa yang sudah kita miliki dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Betul. Kayak gitu sih. Oh. Dan lebih untuk cerita tentang kekeluargaan ini juga bagus banget buat teman-teman Iya. semua yang ngerasa jauh dengan orang tuanya. Cocok banget sih Ini cocok film ini. banget karena sangat merekomendasikan lah, sangat relate gitu. Gitu sih. Siap. Oke, thank you buat Niko sama Devin udah memberikan Tribun Corner ya. Thank you. Thank you. Sama-sama, terima kasih Iya, juga. dan buat teman-teman Tribuners yang udah nonton Tribun Corner, jangan lupa tuh ditonton Ratu Dansa di bioskop online. Cuma Rp25.000 doang. Jangan nonton bajakan, jangan di TikTok dan Telegram tuh. Yes. Jangan sampai. Itu betul. Only di bioskop Support online ya. perfilman Ada di bioskop Indonesia. online. Oke, jadi buat teman-teman Tribuners yang udah nonton, thank you dan sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.